Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya mereka, setan itu menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan kekejian, perbuatan mungkar. Dan agar kamu sekalian berkata terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Artinya sembarangan. Jadi ibadahnya sembarangan, perkataannya sembarangan, karena dia membuat sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Allah, lalu mengatakan ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak berfirman. Ini dari Rasulullah, padahal Rasulullah tidak pernah bersabda. Jadi hanya mengikuti nafsunya. Dari perkataan dan perbuatannya tidak mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya. Wa idza qila lahum ittabi'u, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah oleh kalian ma anzalallah, apa yang Allah turunkan kepadamu. Qalu, mereka mengatakan, bal, tidak. Bal nattabi'u ala ma alfaina alaih, kami akan mengikuti apa yang didapat atas kelakuan daripada aba kami, bapak-bapak kami. Aku tidak mengikuti Al-Qur'an, katanya orang-orang yang kemasukan setan, atau menjadikan setan itu sebagai kawan mereka. Awalau kan abahum la yaqiluna syai'an, apakah kamu tetap akan mengikuti bapak-bapak kamu walaupun mereka tidak mengerti apa-apa, tidak tahu, bodoh misalkan, wala yahtadun, dan mereka tidak punya petunjuk? Ya, itu kalau setan. Atau mengikuti setan. Walaupun bapaknya kamu itu yang kamu ikuti bodoh, kamu tetap mengikuti? Ya. Apakah walaupun bapak dan kakek-kakekmu itu tidak mengerti apa-apa lalu kamu mengikuti? Ya, pokoknya saya tidak mau ikut Al-Qur'an, tidak mau ikut Al-Qur'an, tidak mau ikut Nabi, tidak mau ikut Quran. Tapi aku mengikuti bapak-bapak kami. Walaupun bapak dianggap bodoh, walaupun dianggap tidak tahu, tetap. Nah itu orang yang mengikuti setan. Wa mathalul ladzina kafaru, dan perumpamaan orang-orang yang kafir, kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nida'a. Dan perumpamaan orang-orang yang kafir itu, orang yang ingkar kepada Allah, kepada Al-Qur'an, kepada Muhammad, kamathalil ladzi yan'iqu, sebagaimana perumpamaannya seperti seperti binatang, bima la yasma'u, yang tidak bisa mendengar perkataan manusia, illa du'aan wa nida'a, kecuali panggilan dan seruan saja. Ada pengembala kambing di rumputan, di gunung. Lalu pengembala itu memanggil binatangnya, "Hei kambing, sini." Ya, bisa mendengar? Tidak bisa. Bisa diseru? Tetap dia akan datang kepada kita? Tidak. Orang kafir seperti itu. Kalau dipanggil kepada dakwah, dipanggil kepada surga, dipanggil kepada Allah, mereka tidak mau mendengar dan tidak bisa mendengar kecuali seruan belaka. Seruan yang tidak ada artinya. Kenapa? Karena dia tidak mengerti. Kambing tidak mengerti bicaranya manusia. Mau dibicarain? Yang mengajak itu yang bodoh. Kenapa? Masa bicara sama kambing? Ya. Ada ulama misalkan, ya, mau bicara sama kambing, dibilang bodoh ulamanya. Kenapa? Sudah kambing tidak punya akal, tidak bisa mengerti bahasa manusia, tapi dipaksa untuk sholat. Bisa? Seperti itu. Jadi orang kafir itu bagaikan perumpamaannya sebagaimana orang-orang yang sebagaimana kambing-kambing itu. Jadi apalagi kambingnya menghadap ke timur, ya, yang manggil di sebelah barat. Kira-kira berapa? Gimana? Bisa mendengar? Tidak bisa mendengar dan tidak bisa dipanggil dan mendengar seruan manusia. Kenapa? Poping atau orot. Pas ngadep ke timur, cuma ngiri budi, jentang ini. Walaupun berhadap-hadapan, dia tidak mendengar dan tidak mengerti. Bagaimana kalau menghadap ke sana? Tambah tidak mengerti. Oleh karena itu jangan paksakan orang kafir itu masuk Islam. Aku yakin, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Wala antum abidun ma'bud, wala ana abidun ma'badtum, wala antum abidun ma'bud, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Tidak bisa. Lana amaluna walakum amalukum, tidak bisa. Jadi orang kafir itu sebagaimana binatang yang tidak bisa dipanggil untuk mengikuti jalannya Allah, karena mereka menempuh jalan yang
ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menetapkan orang kafir itu tidak mau mengikuti suruhannya Allah dan Rasulnya sampai Allah mengatakan kambing? Kalau tidak percaya kamu datangi mereka yang punya akal, yang pintar, anggaplah dia orang-orang yang pendidikan, bahkan dia orang profesor. Kalau sudah dikafirkan sama Allah, kamu tidak bisa, malah kamu yang didebat. Pak Profesor, saya ini kasihan sama kamu. Kamu tuh orangnya ganteng, kaya lagi. Kalau kamu masuk Islam bisa manfaatnya besar. Begini. Ini enggak. Masuklah kamu Islam. Jangan kau campakkan dirimu kepada jurang api neraka. Jangan kamu hinakan dengan kekafiran kamu. Katanya mereka apa? Saya justru sayang sama kamu. Kenapa kamu tidak masuk Yahudi atau Nasrani? Mereka mengatakan seperti itu. Itu orang. Kalau kamu memaksakan dia, kamu yang terpaksa masuk agama mereka. Dengan apa? Mereka banyak duitnya. Ya, kalau kamu ngelon otot sih, mari masuk Islam kamu, biar tidak ikut Tuhan Allah. Apa dia ajaran? Menganggapnya diri dunia ini adalah surga mereka. Kenapa harus dipaksa untuk masuk neraka mengikuti kamu yang sementara kamu menyeru kepadaku, sementara kamu tidak punya apa-apa, sedangkan saya orang kaya. Salah tak salah? Mangana cak dakwai orang kafir. Kalau bisa dakwai, kalau tidak serahkan kepada Allah itu. Kalau kamu tidak percaya, coba datangi mereka. Apakah dia mendengar suara kamu? Ternyata kamu malah disuruh masuk atau murtad keluar daripada Islam. Karena mereka juga kasihan sama kamu. Kan bingung. Sedimper sebenarnya hari. Masih kaya, masih kafir, masih kaya. Apa dia? Dia terbalik. Apa? Ngaji Habib, waktu dia miskin. Jadi orang ngaji itu bukan jadi kaya. Tapi kalau diberi sama Allah, ingat kamu. Jangan bakhil. Jadi jangan menghimbau kepada orang-orang yang tidak beriman untuk masuk Islam. Ya, kalau mau menghimbau dengan kasih sayang, dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa, ya sudah. Kalau dia debat yang baik. Kalau tidak, tinggalkan saja. Tidak perlu memaksa orang kafir masuk Islam. Allah tidak butuh dengan keislaman mereka. Tetapi kita butuh dengan kasih sayang Allah. Ketika kita sudah masuk Islam, maukah Allah menggerakkan kita untuk tunduk patuh kepada Allah dan meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah? Masih mohon kepada Allah. Dan kamu serta-merta kamu hanya mensyukuri apa yang terjadi pada diri kita karena kita Islam dan iman kepada Allah. Tapi mintalah pertolongan kepada Allah agar kuat taat, kuat meninggalkan maksiat dan dosa. Sehingga sempurna keislaman dan keimanan kita kepada Allah. Nah itu bersyukur namanya. Diberi ilmu bersyukur, amalakin. Diberi ilmu lagi bersyukur dengan amalia. Lalu buahnya apa? Ikhlas. Buahnya apa? Ridha daripada Allah. Man Allah ridha, nyaman. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita malam Jumat ini, semuanya bisa hadir. Amin Allahumma. Ya. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Summun itu tuli. Ya. Jadi kalau kambingnya tuli apa? Sudah kambing tidak bisa bicara, tidak mengerti, pas tuli. Pas kamu rata-rata. Kambing, sini kambing, sholat kambing. Bisa. Cuma kambing sholat. Hindi kopeng tapi kopok Pak, berumah. Ngiding. Kalau kopok yang ngiding putemo, singolok pada baru. Ngiding. Maknya dia paling ngenemian. Memaksakan kambing untuk mendengar suara kalian. Paham? Jadi perumpamaannya orang kafir itu sama dengan binatang. Kenapa? Tidak bisa mendengar suara Allah. Kenapa? Dia punya telinga tapi kopok, tuli. Bukmun. Ya. Bukmun itu apa? Tidak bisa bicara yang baik, yang benar. Dia hanya menantang. Lesannya tidak digunakan untuk berbicara yang benar. Lesannya tidak bisa membaca ayat-ayat Allah atau berselawat kepada baginda Muhammad SAW. Kenapa? Karena mulutnya bisu. Punya mulut tapi bisu. Bisu dalam arti bisu dalam kebenaran dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Bisu. Kalau bicara baik, bisu. Kalau mau bersyahadat, tidak bisa. Tapi masalah pertama, masalah atom, masalah
agronomi dan sebagainya, masalah ekonomi, masalah tata negara dan sebagainya, dia fase pintar. Tapi soal syahadat tak bisa. Kenapa? Karena kafir. Betul. Apa namanya? Kambing syahadat. Betul. Oh, namun geben tak bisa. Tak bisanya kenapa? Tak bisanya bersyahadat. Orang kafir. Tak bisa berkata baik. Ya. Kalau burung-burung itu bersyahadat, tapi kamu tidak tahu syahadat mereka. Angin pun sudah berhembus, itu bersyahadat, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Cuman kamu tidak tahu tasbih mereka. Itu Al-Quran ada. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardi. Bertasbih semuanya tanpa terkecuali, yang di langit dan yang di bumi dan yang ada di antara keduanya, bulan, bintang, awan, semuanya bertasbih kepada Allah. Hanya saja orang yang kafir yang bungkam, punya mulut tapi bisu untuk bertasbih, tidak bisa. Kalau yang lainnya bisa, berbicara bisa, tapi menyebut nama Allah, mengakui kebenaran Rasulullah, tidak bisa. Bisu, ya, itu kafir. Umyun, dan buta matanya, tidak tahu siapa yang mencipta langit, siapa yang mencipta bumi. Kamu itu dari mana? Dicipta dari apa? Kalau mati pulangnya kemana? Tidak tahu dia, buta. Seakan-akan hidup ini dari dulu seperti itu. Dari kakeknya mati jadi anak, anaknya mati ada cucu, ada cucu yang mati terus begitu sampai akhir zaman. Itu hukum alam. Katanya orang kafir, tidak tahu siapa yang mencipta. Kenapa? Karena dia buta matanya. Kalau sudah buta matanya, buta hatinya karena keimanannya kepada Allah tidak ada, maka betul-betul buta matanya, buta hatinya. Fahum la yaqilun, karena mereka itu tidak menggunakan akal ketika diberi akal oleh Allah. Nah itu, manusia itu punya akal, tapi kalau tidak digunakan akalnya bahkan lebih sesat dari binatang. Kenapa? Karena sudah diberi akal tapi tidak digunakan. Kalau binatang tidak dikasih akal tapi tidak kasih syariat sehingga tidak bisa menggunakan. Manusia dikasih akal tapi dikasih syariat sehingga yang memakai syariat itu menggunakan akal. Oleh karena itu orang yang kafir itu dikatakan bahum la yaqilun. Mereka itu tidak menggunakan akal ketika diberi oleh Allah supaya akalnya itu mensyariatkan apa yang seharusnya kita lakukan. Paham? Nah itu tidak ada. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari rezeki yang aku berikan kepadamu yang baik. Nah, rezeki itu yang diberikan kepada orang beriman semuanya baik. Makanya melihat kiai-kiai, ulama-ulama itu makan nasi jagung, makan nasi seadanya, itu rasanya nikmat luar biasa. Kenapa? Karena semuanya itu baik dan tidak pernah disuguhi kepada ulama al-amilin was-salihin wal auliya ya wal mukhlisin itu yang tidak halal, semuanya halal. Karena ini perintahnya apa? Kulu, makan. Ya. Kulu min thayyibat, dari makanan-makanan yang baik. Ma razaqnakum, apa yang aku rezekikan kepada kamu sekalian, hai orang-orang beriman. Ya, ketika mereka mendapat tanpa susah dapatnya kekayaan itu atau makanan itu dan minuman ataupun yang Allah berikan, washkuru lillah. Karena itu bersyukurlah kalian kepada Allah. Makanya orang-orang wali itu bersyukur terus, tidak kerja. Kenapa harus kerja? Kerja itu urusannya manusia. Ini dikatakan, ya Yohanes, hai manusia. Yang kerja itu manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah yang halal lagi baik, atau cari makanan yang halal lagi baik. Apa yang ada di bumi, cari. Kerja kamu. Itu kepada manusia. Siapa manusia? Orang yang Islam, orang yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang fasik, semua manusia. Rabek. Tapi kepada orang beriman, manusia yang beriman, makanlah apa yang aku rezekikan kepadamu tanpa mencari, karena aku yang akan menyediakan untuk kamu. Kenapa? Karena kamu telah bersedia untuk patuh kepadaku. Paham? Nyaman sungguh. Mana nyaman ala koban?
Tak lakoh tapi oleh pelayanan dari Allah. Ayo, coba. Hah, mikir ya. Tuh yo jugun bini nih ya. Itu dikatakan faida azam tawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bulat tekad untuk mengikuti apa yang Allah firmankan dalam ayat ini, kamu hanya diminta bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya, atas pemberiannya. Kamu sehat, bersyukur atas kesehatan kamu. Kamu dapat baju yang baru, bersyukur atas karunia yang Allah berikan, baju baru. Kasih makan, kasih minum, kasih rumah, kasih apa saja. Lalu kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Tambah boleh. Beri kalau bisa tok asyukur, beri dua. Dua ada syukur, beri tuluan terus. Tidak suruh syukur. Mau nemi yang tak syukur, cepat laju ke dalam binbian. Mendapat aja ketok apa cepat rosak. Hati ke dalam pirosak. Mau tak syukur ya. Ke kanan, cepat jadi tak. Seperti itu. Apapun saja kalau tidak disyukuri, cepat musnah. Yang ada tetap pemberian Allah yang akan datang kepada kita. Walaupun musnah tetap Allah kasih. Karena kamu manusia adalah hambanya Allah. Yang kafir, yang muslim, yang kaya semua diberi. Tapi selalu nyari. Tapi bagi orang yang beriman tak usah nyari. Kau jangan latih. Ini gambaran dari versi sama-sama manusia, tapi ini manusia yang umum, ini manusia khusus. Paham? Yang istimewa siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu melihat hadis, kenapa ya Rasulullah itu ke pasar belanja? Ya, artinya kalau belanja itu perlu uang yang ditukar dengan apa? Dengan bahan-bahan makanan. Berarti belanja. Hasil uang itu kan bekerja. Itu mencontohkan Rasulullah madadi Nabi Muhammad uswatun hasanah bagi orang Islam yang beriman. Islam itu yang bekerja. Iman itu yang tidak bekerja langsung disuguhi oleh Allah. Nabi Muhammad pernah disuguhi oleh Allah SWT. Walaupun Nabi Muhammad tidak kelihatan makan minum, tetapi Allah memberikan makan dan minum. Namanya wisal. Nabi Muhammad wisal, berpuasa, tidak makan, tidak minum. Sahabat mau wisal juga, tidak mau makan, tidak mau minum. Katanya Nabi Muhammad SAW, apakah kamu itu dikasih makan sama Allah langsung dari Allah? Sampai kamu berpuasa wisal? Iya, karena aku melihat Rasulullah puasanya wisal. Apakah kamu Nabi? Tidak. Tapi ingin mencerita Nabi. Kalau Nabi itu, kalau maghrib dikasih makan sama Allah dari sisi Allah. Bukannya juga begitu. Dan kamu seperti itu? Tidak. Kalau tidak, jangan tiru Nabi. Makanya Nabi kelihatan tidak sholat, tidak makan, tidak minum, berpuasa selama 3 hari, bukan tidak makan, tidak minum, tetapi Allah langsung memberikan makan kepada baginda Muhammad SAW yang kamu tidak tahu. Jangan-jangan kamu wisol ketika kamu sudah berat, merasa berat, kalau mengikuti ajarannya Nabi sangat berat ini, saya akan keluar saja. Takut begitu, jangan wisol kamu. Jangan diri Nabi segala-galanya. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, naik ke langit. Kamu bisa naik ke langit? Ya tidak bisa, ya jangan ikut Nabi semuanya. Jadi ada sesuatu yang dipercontohkan oleh Nabi untuk bisa diikuti, ada yang tidak bisa diikuti dan dicontohi oleh Nabi sehingga kamu mencontohi. Nabi Muhammad berangkat naik ke atas langit 1, 2, 3. Kamu bisa? Tidak bisa. Tetapi Nabi Muhammad berikan gembira kepada kamu yang beriman. Hai manusia yang beriman. Ya. Jika kamu itu sholat berarti kamu mi'raj kepada Nabi, naik kepada Nabi sebagaimana aku naik, walaupun situasi dan kondisinya berbeda. Kalau saya naik dengan jasadnya berjumpa dengan Allah, kalau kamu dalam sholat, sholatmu itu bagaikan mi'raj kepada Allah SWT. Naik juga rohnya kamu. Contoh, kenapa kok roh itu naik? Katanya Nabi, kalau kamu dalam sholat mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, itu naik. Bismillahirrahmanirrahim naik ke langit tahap pertama. Alhamdulillahirabbil alamin naik kedua. Ar-Rahmanirrahim 3 sampai waladhdallin naik ke 7. Rohnya kamu. Ketika kamu ruku berangkat dari mulai muntaha ke mustawa. Ketika kamu sujud berarti kamu sama. Ketika aku sujud di hadapan Allah, ketika Allah mengisra mi'rajkan aku. Sama. Cuman berbeda situasi dan kondisinya. Berarti orang yang sholat itu
adalah munajin rabbahu. Atau dikatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Bukan dikatakan Islam. Ya, karena yang mi'raj itu orang beriman, orang yang Islam yang beriman. Tidak mengatakan as-salatu mi'rajul muslim, tanda. Ya. Karena orang muslim itu kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak sholat. Kadang-kadang dia taat, kadang-kadang maksiat. Tapi kalau beriman, memelihara diri, ya, dirinya dari batasan-batasan hukum-hukum Allah. Sehingga terkungkung menjadi apa? Penjara. Bagi aku yakin, dunia sejunul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang beriman, ya, dan surganya orang kafir. Orang kafir saat miskin-miskinnya masih bisa minum, walaupun air jamban. Masih bisa minum. Air jamban itu celep nyaman. Mun iyenom di orang-orang ahli neraka, luar biasa nikmatnya itu. Tapi orang kafir yang ada di dunia ini masih minum air susu, masih minum air jus dan sebagainya. Tapi di akhirat, dikasih air alkal. Makanannya jagung seperti duren, tapi besi, dimasukkan ke mulutnya sampai ke perutnya dan ditarik lagi. Ya Pak. Munturin, pemasok ke kapas Pak, ke kapas, di dalam kapas, pas tarik, berapa kira-kira? Nurut tak nurut mereka, kapas. Berarti mau orang kafir, ususnya orang kafir nih kan, melengahkan turin, tarik boleh benar Allah, nurut ususnya orang, benar turin dari besi, saya panas. Ini orang kafir. Maka orang kafir itu makannya, walaupun makannya kotoran manusia, itu nyaman. Karena hijau lep kotoran itu, cuman baik. Iya enggak? Hakikatnya di dunia seperti itu. Daripada makan jagung, lebih baik katanya, kenapa aku tidak makan, dikasih makan tai saja. Itu kalau kafir. Nah, alhamdulillah kita orang Islam bersyukur kepada Allah SWT atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita. Semuanya baik. Tidak pernah ada manusia yang hidup di dunia ini dari kelompok golongan orang Islam yang beriman kepada Allah yang makannya tidak enak. Tidak ada. Coba saya tanya, mana di antara kalian yang makannya tidak enak? Angkat tangan. Yang makannya tidak enak. Berdasarkan saya buku benar ya? Ayo jawab. Makan nasi dedek ada? Minumnya minum air pencarian beda? Ada. Malah minumnya lebih enak dari orang kota, susu, madu. Itu. Jadi syukuri. Beb saya begini, beb saya miskin ini, aduh. Jangan berkeluh kesah Allah. Jangan terlalu banyak berkeluh. Kulikil insan halu'a. Allah ciptakan manusia itu berkeluh kesah. Ada diberi. Enggak. Tabuk lah kenyang, kita mikirin, saya yang bersati. Lah kenyang, akan terong. Kita sambil dah, saya cukup, bila polo pak. Bencakalan. Saya yang bersati. Tidak usah begitu. Jadi nikmati, syukuri apa yang ada. Insya Allah ketambah nikmat itu kepada kalian. Ini kuncinya. Empian tahu Nabi Allah Sulaiman? Kaya tak kaya? Siapa yang lebih kaya dari Sulaiman? Nggak ada. Apa kehebatannya Nabi Allah Sulaiman? Isinya takwa yang beliau amalkan adalah syukur kepada Allah. Syukur saja. Setiap kamu dapat, syukuri. Kamu misal, contoh, tidak makan, tidak minum, perak melek mata. Subuh, as-salatu khairum minan naum. Ngedi kopeng mana? Alhamdulillah alladzi hadana, Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Katanya Allah, aku sudah akan bertanggung jawab atas kehidupan yang kamu minta pada hari ini. Aku cukupkan kamu. Dari mulai pagi sampai malam boleh. Kenapa? Karena minta syukur. Mau syukur ya tambah. Apa tambahnya? Boleh. Berarti orang yang menyatakan syukur ketika bangun pagi, pasti dia panjang umur. Karena tanggung jawabnya Allah akan menghidupkan sampai malam. Kenapa? Karena dia bersyukur kepada Allah. Menurut lanjang umur, baca nih. Bismillahirrahmanirrahim.
wa bismaka amut. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Mun tayedungah mun juga dedu. Mun kikin ben tak rontua. Tero baca syahadat. Jaga tedung bian kinja aki ke bumi. Telo kada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kinja aki cokon duan ke bumi. Dek 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 ya Allah. Gula tak ngeja bumi songkon. Masa kana kiki cak ronto sampai mati. Kikin kan kuat. Nah kan jago umur belum 10 tahun nyaman dia. Keratap. Sepak bola mul-mul. Itu je. Sikik gitu ya ada. Cok aku ngomong tak sengodo tandanya. Saya tu tanda sengodo. Orang ada ki ya jus boleh. Ya kebaya apa? Tak kuat di. Mun terlalu kuat banyak kepin. Mendengar Al-Quran kepin baik dan Pak. Ya. Jadi sebenarnya ini semua organ tubuh ini menjadi sehat karena taat kepada Allah. Bawa mereka, suruh mereka taat. Darah-darah kita, tulang belulang kita, sendi-sendi kita untuk ibadah kepada Allah. Kan kau tak Habib, orang yang sholat duha itu kan membayar sedekahnya untuk sendi-sendi. Dan sendi itu ada 360 sendi dalam organ tubuh ini. Kalau kita sholat duha sekali saja berarti sudah pona major. Ya, major sendi-sendi. Sholat 2 rakaat. Kalau 4 rakaat, lain sudah. Sendinya sudah disedekahkan, sudah bayar sedekahnya, kita harus minta kepada Allah karunia-Nya 4 rakaat. Ya, terus naik sampai yaitu barakah umur, barakah ilmu, barakah ibadah, mustajab doa. Kalau 12 rakaat setiap kali sholat duha. Paham? Pas boleh minta, boleh nyari. Tak boleh nyari Pak rezeki Pak. Setiap yang ada yang kita dapat datang 1000 saja, alhamdulillah. Gula husnudzan dengan ayat-ayat Allah SWT. Bah Ali bin Bakar, kol 2 malam. Abri besar dia 2000 kami. Ya. Bah Abah Ali minta uang bah. Dah ada nak. Ali doakan ya. Ya. Ayo doa. Ya Allah, Abah dah punya uang, kasih yang banyak, yang berakah, yang halal, yang datang tanpa susah. Amin. Bilang amin bah. Amin. Beri 1000, ya bah. Dari Ali. Beri 1000. Kalah dia alhamdulillah. Laku dia tinggal 200. Oh subhanallah. Mereka jangan gua sesuatu yang tidak ada artinya. Tidak ada artinya, tapi bagi orang yang beriman, ini pembalasannya Allah seperti ini. Ya, ketika diberi, bah, belikan bah, sahabat. Abah kan sudah punya uang, mak tahu. Gila, kurang minta badan, minta drum band macam. Allah. Itu anak-anak kan tidak ada dosanya. Tengah-tengah kemudian tuakin anak, nanti anak salehah. Manfaat orang tua anak, ini bisa memudahkan semua rezeki yang Allah berikan kepada kita dengan sebab doanya anak. Jangan kau kalau melolo, nanti biasa tapong pun itu boleh, jangan itu boleh. Jangan nanti sampean, jangan mentain beki, songkon jual betul. Untuk anak gembira, Allah gembira. Beni cebok celowok, kan? Iya di kedua tadi mana tapong betul. Kalau ada bok tabung, sudah tak beri tabung kan? Yang nanti kan. Nah ini kak pelajaran yang Habib jumpai di keluarganya Habib seperti itu. Jadi mudahkan mereka, Allah memudahkan urusan kita. Jelas. Syaratnya apa? Bersyukur kepada Allah. Bermacam Nabi Allah Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Jadi Nabi Allah Sulaiman ke Nabi berasul fi terro. Pemasukan Allah kepada kelompoknya orang-orang yang hidupnya berbuat baik. Terus orang yang baik. Padahal ini ke Nabi berasul. Nah, mau nabi yang terbaik baca nih kan ini ayat saya
saya beri Allah SWT kepada Nabi Allah Sulaiman. Ternyata Nabi Allah Sulaiman ini hebatnya hanya bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Karena kebaktiannya, karena syukurnya minta supaya digolongkan bersama orang-orang yang saleh. Paham? Jadi sokan ini tak usah sadar, dia mungkul. Karena mun orang saleh tak kira masuk neraka. Mun orang paleh tak kira masuk surga. Ada maksiat nih kan. Ada si kafir. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kamu benar-benar bahwa yang disembah itu hanya Allah. Nah, makanya jangan diduakan. Cek nang seneng kedukun. Cek nang seneng kedukun. Cukup Allah Subhanahu wa taala. Mun Allah nih kabaringna. Jangankan ambian nih dari sakit ke beres. Dari mate kau di bisa. Dari mate kau di bisa. Apalagi para beres, apalagi para otak, apalagi para punya. Oke, kene kapin. Selain Allah nih kene menumpian kenal ke Allah dalam salat menyatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setong gerak. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar hambanya yang memuji. Puji Allah, Rabbana lakal hamdu. Ya Allah ya Tuhanku, segala puji bagimu. Ketika memuji Allah turunkan semua apa yang kamu minta. Itulah biasanya dalam sholat. Makanya jangan mengabaikan sholat atau lalai di dalam sholat tentang kehusyuannya. Dan syarat dan masyrutnya. Syarat dan rukunnya itu perhatikan. Jika kamu betul-betul menyembah kepada Allah. Ketika takbir puru engak ka utang. Ketika takbir puru engak ka masalah-masalah dunia si elang. Paham? Tetapi jadikan takbir itu pemersatu jiwa dan roh ini untuk menyembah kepada Allah. Sehingga tidak selain, selebih raja daripada Allah yang maha besar. Mun pacet panjenengan neka nyembah ongku ke Allah. Selain kene, menurut takbir tak ada, tak pernah di perasaan di otak, di beban di ada. Mun ambian terletak di beban, banyak solatnya Nabi. Jadikan penolong untuk mengeluarkan panjenengan dari kesusahan. Manusia banyak susah. Apa boleh mungkin? Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah belanja, masalah bini, masalah laki, masalah anak, masalah tetangga, masalah presiden. Aduh, ribut kabeh. Untuk supaya panjenengan yang kita tentram, damai, katanya Nabi, minta tolong kepada Allah dengan apa? Dengan sholat. Perbanyak melaksanakan sholat sunnah dan sabar di dalam mengamalkannya. Sabar di dalam musibah yang menimpanya. Kenapa? Semua itu telah ditetapkan. Bagi orang yang dekat kepada Allah, musibah apapun menjadi kecil, tidak ada artinya. Kecil itu musibah. Dibandingkan dengan kecintaan kita kepada Allah, ketika musibah menimpa, gelap. Kenapa? Karena musibah ini datangnya dari Allah, bukan dari kita. Dari Allah sebagai ujian. Karena itu penambian yang tertimpa ujian, minta tolonglah kepada yang memberi ujian dengan sabar dan sholat. Jadi malah tetap biar khusyuk dalam melaksanakan taat kepada Allah. Paham?